ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mile jauhnya dari Yerusalem. Silahkan. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam, dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Bersama-sama. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Amin. Yang berbahagia tentu pada saat siang ini adalah yang membaca firman Tuhan, menyimpan baik-baik di dalam hati dan yang melakukannya. Amin, saudara. Sementara tadi saya duduk menikmati lagu, hati saya berkata, aduh mudah-mudahan besok-besok pakai tempat ini lagi. Amin, saudara. Sewanya mahal kali ya Pak. Tapi kalau urunan nggak berat, amin. Ya nggak tahu ini mesti dicetuskan dong Pak. Ya besok-besok ya. Jadi entah sebulan sekali gitu kan. Jadi kita nggak online terus gitu kan. Ketemuan begini kan lebih enak, amin. Judul khotbah ini menghadirkan Yesus. Jadi bagaimanakah kita bisa menghadirkan Yesus? Setelah bangkit, Yesus siap hadir dimanapun, kapanpun, di situasi apapun, kepada siapapun, dan pada waktu bersamaan, di mana orang banyak membutuhkan dia, dia bisa hadir. Jadi tidak ada yang berebutan, dia sudah datang di tempat Pak Yung, nggak mungkin di Pak Hendi, tidak. Sesudah bangkit, dia bisa hadir di waktu yang sama, tapi terhadap banyak orang. Yang setuju bilang amin. Sebelum kita masuk lift, di bawah ada kebaktian tuh. Siapa duluan? Oh dia duluan, makanya Yesus mampir di situ duluan. Tidak, Yesus hadir di 2 tempat yang sama. Amin, saudara. Bersamaan.
Mari sama-sama kita belajar, ini sebuah khotbah kontekstual. Ada 5 keadaan yang menghadirkan Yesus. Baik secara pribadi maupun secara kelompok. Kita mau pesta ini bukan hanya kita, tapi Yesusnya hadir. Amin, saudara. Yesusnya hadir. 5 keadaan. Mari kita mulai dengan hal pertama dari ayat 13 sampai 15. Ketika mereka sedang bercakap-cakap, datanglah Yesus. Jadi ini adalah hal yang pertama, yaitu saat kita menceritakan Dia. Topik pembicaraan menyebut nama Dia. Apalagi kalau sampai Dia ditinggikan, diagungkan, bersyukur deh sama Tuhan. Jadi ketika pembicaraan menceritakan Dia, pastikan Yesusnya hadir. Amin, saudara. Walaupun kasat mata kita nggak ngelihat, tapi terasa auranya, situasi. Orang bilang, aduh Pak, suasananya gitu kira-kira. Baik secara pribadi ketika kita baca firman-Nya, apalagi firman-Nya dibaca bersuara. Jadi kita baca letternya, hurufnya, tapi bersuara, telinga kita bisa dengar lagi gitu kan. Pastikan Yesusnya hadir. Dan kalau Yesus itu hadir, maka kita sadar bacanya nggak boleh sembarangan, minta maaf ya. Sambil baca, sambil ngayam mulutnya. Sambil baca, sambil sandaran, angkat kakinya, minta maaf sekali lagi. Jangan, Yesusnya hadir, saudara. Cara kita ketika Yesus hadir itu akan ikut mempengaruhi berkat kita di kemudian hari. Jadi kalau orang tua ngajak ngomong kita angkat kaki. Sambil kita ngayam mulut nggak serius. Aduh, orang tua akan ngerasa ya tetap orang tua memahami anaknya. Tapi tetap tersinggung, saudara. Secara bersama-sama dalam ibadah korporat dengan gerejanya seperti di tempat ini. Di mana nama Tuhan disebut lewat lagu, lewat doa. Tadi lewat kor. Saya pastikan Yesus sudah hadir. Yang setuju bilang amin. Dia sudah hadir. Di beberapa tempat. Ada kesamaan di beberapa tempat. Tapi salah satu yang saya mungkin pernah lihat sendiri dengan mata kepala. Ada kursi kosong gak boleh didudukin. Jadi saya pikir buat siapa, saudara? Dan pada akhirnya karena saya bingung, saya bertanya. Saya bilang kursi kosongnya di depan buat siapa? Dia bilang buat Yesus. Sampai kayak gitu. Jadi memastikan bahwa Yesus yang gak kelihatan itu duduk di tempat terhormat. Di paling depan, kursinya rada lebar. Bagus. Jadi sampai dikasih tempat seperti itu. Istilah kita didaulat. Didaulat. Saat kita menceritakannya secara pribadi, secara bersama. Dan secara antusias kita bersaksi di hadapan jiwa-jiwa. Jadi kalau ketemu orang, kita ceritakan bagaimana Tuhan menolong kita. Kita ceritakan bagaimana bisa melewati masa-masa sulit. Saya berpikir saya akan melewati masa pandemi dengan aman. Ternyata 14 Februari kami keluarga kena. Walaupun tidak semua, cuma berempat. Tapi kaget juga kita bisa kena. Disalahkan anak sulung saya karena masih tiap hari keluar rumah kantor. Tapi jangan lupa beberapa hari sebelum tanggal 14 saya baru menjemput mama saya dari rumah Cici. Dan udah batuk. Jadi kalau saya mandiin mama, saya gotong mama, jarak saya dengan mama itu nggak lebih jauh daripada setengah meter. Bahkan kadang-kadang 2 jengkal. Ya pada waktu di kantor anak saya yang sulung ada 2 yang kena COVID. Maka di tracing. Anak saya pun harus PCR dan ternyata hasilnya positif. Dan ketika positif kami semua di rumah jadi jadi takut. Wah kalau dia positif gimana dengan kita? Dan akhirnya kita semua PCR dan ternyata 4 orang positif. Kita ngerasain seperti apa. Yang membuat sedih adalah di isoman, gak boleh kemana-mana. Dan orang takut ketemu sama kita. Tapi masa itu pun bisa lewat. Tapi orang berkata di Omikron mah jauh lebih ringan, dia bilang, dibanding sebelumnya Delta. Bahkan lebih parah lagi Alpha. Jadi kalau gitu, kita bukannya bisa melewati, kita mengucap syukur karena ringan. Amin. Saya khotbah di sebuah gereja 2 minggu yang lalu, seorang dokter menghampiri saya ketika salaman. Dan dia berkata, Pak selamat, dia sudah kena COVID. Saya bilang, kenapa? You dapat gratis asuransi untuk kekebalan 3 bulan. Bisa menangkap, saudara? Jadi saudara dan saya yang pernah kena COVID ada nilai plusnya. Saudara punya kalau kayak kita mah kayak vaksin begitu. Punya kekebalan berapa? 3 bulan, tapi jangan coba lepas masker.
Ya, itu mencobai Tuhan, saudara. Jadi waktu kita bersaksi menyebut nama Yesus, waktu kita bersaksi berkata terima kasih Yesuslah yang tolong saya, Yesusnya hadir. Yesusnya hadir. Dan kalau Yesus hadir bukan hanya berpangku tangan, Yesus ikut menjamah orang yang mendengar. Dan beberapa orang sampai berkata, Pak Hendy, sorry nih ya, saya bukan Kristen Pak, tapi waktu mendengar Bapak bersaksi, jadi kepengen ngalamin kayak Bapak, gimana caranya? Aduh, sampai kita kaget. Dulu kalau kita cerita dia sangat keras hati, tapi momen itu waktu kita cerita bahwa kita sudah ditolong Tuhan, kau hatinya begitu lembut. Ada apa ini? Ada Yesus yang menolong kesaksian kita. Yang setuju bilang amin. Sampai orang itu bisa lembut hatinya. Jadi kalau gitu nggak ada yang sendirian kalau bersaksi. Di mana nama Yesus disebut, Yesusnya terlibat di situ. Jangan celaka kalau kita ngejelek-jelekin Tuhan, ngejelek-jelekin hamba Tuhan, maki-maki gereja, aduh ngeri sekali. Kalau sampai kutuk keluar dari mulut kita, kutuk akan kita terima di kemudian hari. Itu bahaya sekali. Masih dalam hal yang sama ketika kita menceritakan Tuhan, Tuhannya hadir. Secara kusuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Maka pastikan Tuhan hadir. Amin saudara. Dan memuji menyembah Tuhan bisa sambil kerja. Bisa sambil di perjalanan. Ya, terlebih kalau kita punya tempat di mana kita bisa berlutut. Pak cobaan sendirian, doa saya nggak sebaik Bapak. Oh nggak apa-apa, yang penting hati kita. Amin saudara. Dan kalau Yesus hadir, dia berperkara dengan kita. Dia bisa menakar air mata kita. Dan dia bisa keluarkan janji-janji firman-Nya lewat rema. Alkitab yang pernah kita baca, khotbah-khotbah yang bagus yang pernah kita dengar, tiba-tiba berbunyi kembali, bersuara kembali. Ya. Satu saat, saya baca Alkitab di ruang tamu di rumah saya jam 4 pagi. Saking capeknya ketiduran, saudara. Jadi sampai ketiduran, kata istri saya, ngoroknya pakai dengeran di atas, kayak gitu, saudara. Kacau, Kak. Itu saya loh ngalamin kayak gitu. Tapi pada waktu saya ketiduran, tanda petik sekali lagi, karena suasana memang udah kecapean malamnya. Tiba-tiba ada suara secara audible. Dan suara itu berkata, bangun. Sampai kaget, saudara. Dan saya mencari kiri kanan, saya juga mencari, itu suara laki-laki jelas. Anak saya belum ada yang bangun, saudara. Dan ketika saya membawa Alkitab saya, kemudian saya nyalakan lampu lagi, dan kemudian saya membukanya, saya kaget setengah mati. Itu persis seperti peristiwa di Getsemani, di mana Tuhan berkata, tidak sanggupkah engkau berjaga bareng 1 jam. Mungkin orang berkata, kebetulan Pak, kayak gitu mah kebetulan, jangan digede-gedein. Tapi saya percaya, ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Terus, ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Saya berkata, Tuhan terima kasih. Kau sapa saya pagi ini. Langsung seger, benar-benar seger. Dan istri saya berkata, Papa kenapa sih kok tadi pagi tiba-tiba habis ngorok gitu bisa nyanyi? Saya bilang dibangunin Tuhan. Iya benar. Iya. Dibangunin Tuhan. Nyata atau tidak nyata? Itu saya alami. Mari sekarang hal yang kedua. Keadaan di mana menghadirkan Yesus. Yang pertama saat kita menceritakannya. Mari yang kedua. Ayat 16-18. Saat kita lemah lembut menghampirinya. Jadi orang yang hatinya keras. Nggak bisa ngalamin Tuhan. Tapi orang yang lemah lembut mendapatkan Tuhan. Dan dilawat sama Tuhan. Setuju bilang amin. Yang lembut saudara. Jadi kalau kita menghampiri Tuhan dengan lembut. Kita akan terima apa yang di luar daripada apa yang kita minta dan doakan. Pada ayat 16 ada sesuatu yang menghalangi mata kita. Jadi kita tidak bisa melihat Tuhan. Kenapa? Karena ada yang menghalangi. Itu sebabnya mesti dibuang segala keduniawian. Tapi nggak bisa Pak, kita masih hidup di dunia Pak. Kita masih berkumpul dengan orang dunia. Dan kita masih dikelilingi dengan gaya hidup dunia. Tapi sekali lagi ikan yang di laut. Walaupun air laut asin, tapi ikan itu nggak asin. Jadi semestinya hidup kita juga seperti itu. Jadi walaupun dikelilingi dengan keduniawian, tapi hendaknya kita tetap anak Tuhan. Yang setuju bilang amin. Jangan ketularan keduniawian. Saudara, keduniawian. Ya, sekali lagi keduniawian. Pendeta Dani Tumiwa mengatakan keduniawian adalah menganggap abnormal sebagai yang normal. Dan menganggap
normal sebagai abnormal. Jadi terbalik-balik, abnormal dianggap normal. Yang normal dibilang nggak normal, kira-kira gitu, saudara. Terbalik-balik, dunia ini udah terbalik-balik. Sekarang istri, perempuan jauh lebih hebat prestasinya dari suami. Yang jadi masalah, suami disuruh jaga anak. Cuma satu aja, suamimu gak punya buah dada, gak boleh netein. Tapi suami mesti ngurus anak, ngurus rumah tangga. Seperti layaknya seorang ibu, istri yang jadi tiang ekonomi. Ini udah terbalik. Ini udah terbalik. Dan saya beritahu sama anak saya bilang, kamu kayaknya tinggal tunggu waktu deh. Mungkin satu saat, entah setengah tahun, setahun kamu akan berumah tangga. Tapi jangan bangga calonmu gajinya lebih gede. Tapi harus kamu pikirkan suatu saat dia akan jadi ibu rumah tangga. Dan kamu akan jadi tiang ekonomi satu-satunya. Dia berkata, papa itu kan zaman papa. Alkitab ya dan? Amin. Laki-laki harus jadi tiang ekonomi. Kenapa? Karena tanda wibawa laki-laki adalah uang. Dan tanda wibawa laki-laki kalau dia jadi pemimpin. Jadi kalau di rumah laki-laki kehilangan dua ini, uangnya lebih kecil dari istrinya. Dia nggak jadi pemimpin. Saya mau kasih tahu, laki-laki akan ada masalah. Kalau saya menyebut impotensi, nggak selalu hubungan sama kelamin. Tapi dia menjadi prestasinya melorot di dalam rumah. Tapi celakanya kalau ada orang luar yang menghargai dia, dan dia adalah perempuan, bahaya sekali. Maka selingkuh bisa terjadi. Memang dasar laki-laki kayak binatang. Jangan salah, semua ada akibat karena ada sebab. Jadi keduniawian adalah keabnormalan yang dianggap normal. Perkawinan sejenis sekarang sudah di mana-mana, bahkan diekspos di medsos. Ya ampun, bahkan udah laki-laki sama laki-laki pengen punya anak. Ya ampun, pengen punya anak. Kita udah nggak habis pikir. Anak yang hidup lebih susah, akhirnya boneka jadi anak. Aduh, sampai ada susah yang gaji-gajinya di atas 4 juta. Ini dunia sudah terbalik-balik. Dan dalam satu konseling, saya kaget sekali ketika pertanyaan pemuncak bagian terakhir, saya pisahkan konseling itu laki-laki dan perempuan dari jam yang berbeda. Laki-laki maju duluan, kemudian berkata, iya Pak, ini bagian terakhir, silakan kalau Bapak Pendeta mau bertanya. Saya bilang, udah pernah melakukan hubungan seks sebelum menikah dengan pasanganmu? Apa jawab dia? Itu nggak penting Pak Pendeta, itu nggak penting. Saya kaget loh. Ini pemimpin pujiannya loh. Nggak penting itu Pak Pendeta. Maksudnya pertanyaan saya hanya dijawab, udah atau belum itu loh. Dia terdiam. Dia tidak mengulangi kata nggak penting lagi. Tapi dia langsung manggut. Dia sudah melakukannya. Saya berharap perempuannya tidak menjawab seperti itu. Walaupun iya ya sudah, tapi nggak ada kata nggak penting. Dan dia jangan panggil teman wanitamu yang akan jadi calon nanti masuk. Dan kelihatan dia sudah nggak semangat, saudara. Perempuannya masuk. Dan ketika perempuannya masuk, maka pertanyaan sama saya katakan, saya bilang minta maaf, ini pertanyaan kita dalam 4 kali pertemuan konseling. Ini pertanyaan terakhir. Apakah sudah melakukan hubungan suami istri sebelum menikah? Dan perempuannya menangis. Dan dia berkata, kayaknya untuk yang seperti ini mestinya nggak usah ditanyain. Ya, teman-teman saya juga melakukan yang sama. Jadi apa yang dianggap tabu, dianggap sekarang boleh dan dianggap biasa. Tapi inilah keduniawian. Tapi lagi sekali gereja Tuhan mesti berbeda. Yang setuju bilang amin. Lalu apakah orang-orang seperti ini nggak boleh diberkati? Saya mau katakan, saya tidak menyatakan itu. Tapi dalam konseling kejujuran ini perlu ditempuh. Tinggal selanjutnya kebijakan gereja. Kalau dulu Samuel si pendeta kita yang senior berkata, kalau sudah melakukannya sebelum nikah nggak boleh diberkati. Cuman di ruang pesta aja didoakan. Jadi kalau gitu semua jadi tontonan umum. Oh pantas nggak di gereja, di tempat pesta udah ngelakuin sih. Secara nggak langsung kita nimpukin dia. Tapi di zaman modern sekarang ini tidak demikian. Pemberkatan, pesta dilakukan di momen yang sama. Di luar gereja. Ya jadi akhirnya ya sudah, kita nggak bisa lihat itu. Dan memang tidak perlu menghakimi. Mari kita akan perhatikan kembali saat kita lemah lembut menghampirinya. Buang segala keduniawian. Pada ayat yang ke-17, berhentilah mereka dengan muka muram. Buang segala kepedihan. Berapa banyak yang datang punya kepedihan.
Kenapa? Karena kesepian. Telah kehilangan pasangan hidupnya, telah ditinggal anak-anaknya berumah tangga. Ada masalah dengan orang-orang di dalam rumahnya dan tidak menyapa. Dia kesepian. Seorang anak muda yang menikah terlalu muda umurnya, perempuannya lebih tua 4 tahun, dia lebih muda si laki-laki. Dan terjadilah seumur jagung kata orang, kemudian mereka bercerai. Nah, si laki-laki ini tiba-tiba kirim SMS malam-malam kepada saya, Om Hendy, tolong saya Om, betapa menakutkannya kesepian ini. Jadi biasanya di sebelah ada pasangan hidup, biasanya berpelukan hangat sebagai suami istri. Sekarang sudah kabur tuh perempuan. Dia sendirian. Punya rumah besar tapi cuma sendiri. Punya barang-barang elektronik mewah, home theater, tapi cuma sendiri. Dan dia berkata betapa menakutkannya kesepian ini. Saya tidak buang waktu, saya telepon dia, saya tanya, saya bilang, kesepian apa yang membuat kamu takut? Dia berkata, saya takut kembali ke hidup saya yang lama. Dugem, narkoba, dan dia bertemu dengan calon saya yang beda 4 tahun itu di sebuah tempat GBI, rehabilitasi narkoba, dan dia adalah yang jadi mentor saya, dan akhirnya kami jatuh cinta, cinlok, cinta lokasi. Tapi seumur jagung pernikahan, cerai, terlalu muda. Dan dia berkata, betapa menakutkannya kesepian itu. Buang segala kepedihan, ada yang kesepian, ada yang kepahitan, ada yang sedang merenung-renung kegagalannya. Tapi lagi sekali yang sudah terjadi, biarkanlah terjadi. Karena Allah kita dalam Yesus Kristus adalah Allah masa depan. Yang setuju bilang amin. Rancanganku bukanlah rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera yang membuat kamu memiliki hari depan. Hari depan, Pak, bukan hari belakang. Jadi Allah kita adalah Allah yang melihat ke masa depan. Siapapun kita mungkin punya masa lalu yang tidak terlalu baik di belakang. Ya udah. Ya udah, tapi kesempatan untuk meraih yang di depan jangan sampai gagal dan jangan sampai kita buang. Pak, udah umur 40 sekian belum punya pasangan, apakah masih mungkin? Mengapa tidak? Yang penting masih minat. Yang setuju bilang amin. Nah, yang jadi masalah kan kalau udah gak minat, ya biar juga kalau udah gak minat, ya susah, dasaran terus. Keluar rumah naik angkot digulung-gulung rambutnya. Ya ampun, sampai saya bilang, istri aja saya kadang-kadang suka kasih masukan, mama potong rambut dong, udah kayak Simba. Ya istri saya ya udah kenal saya, dia bilang iya. Kadang-kadang 4 bulan, 5 bulan sekali baru ke salon. Sampai saya bilang, kenapa? Wong saya potong rambut kadang-kadang 3 minggu, udah balik lagi. Sampai tukang potong rambut, kayaknya bapak baru datang 3 minggu. potong lagi. Istri saya berkata, enggak Pak, kan potong rambut perempuan lebih mahal 3 kali laki-laki. Jadi kalau papa 3 kali potong, saya baru potong yang keempat. Kacau. Saya bilang, mama biar bagaimanapun juga mesti tampil sebagai wanita yang baik, yang cantik di rumah. Saya kadang-kadang suka bercanda sama dia. Sebenarnya bercanda saya itu punya tujuan. Supaya apa? Supaya dia juga memakai baju-baju yang ada stok di rak baju di lemari. Jadi kadang-kadang dibeliin, kadang-kadang dikasih, hanya disimpan, tumpukannya tambah tinggi. Jadi saya suka nyindir, saya bilang kemarin ini kelinci di sini, sekarang pindah ke sini. Saya bilang gambar kelincinya. Ngerti nggak maksudnya? Saking udah bule. Ya sampai pada akhirnya istri saya memahami itu, langsung dia bilang, ya udah terserah papa. Terserah saya, ambil gunting, saya gunting. Dan jadi keset. Ih bapak, kok tega-tegaan? Saya mau kasih tahu ya, ada teman saya sama-sama orang GBI, ini orang misi. Pak Hendy, kalau ada baju layak pakai Pak, silakan Pak. Kirim ke tempat kami. Waduh, saya kumpul di yayasan, berdus-dus, saya kirim ke tempat dia. Dan dia seleksi. Waduh, waktu dia seleksi saya bisa sakit hati loh. Yang udah pernah dijahit 1 kali, yang gak ada kancingnya, langsung dilempar. Jadi keset. Di tempat kita masih kita jahitin. Di tempatnya jadi keset, dalam arti begini. Kalau buat jadi keset, mah kita gak usah bawa ke situ. Maka pertanyaan saya bilang, Pak, kenapa mesti dibuang jadi keset? Dia bilang, itu gak layak buat orang lain. Jadi kalau kita mau ngasih, harus dalam keadaan masih baik. Yang setuju bilang amin. Ya, dan kalau kita aja ngelihat itu masih sayang, masih seneng, dan kita kasih ke orang lain dalam keadaan kita aja masih seneng, pasti orang lain juga pasti senang. Dia berkata seperti itu.
Mari dalam ayatnya berikut, ayat 18. Kalau tadi yang pertama dikatakan bahwa supaya lemah lembut, buang segala keduniawian. Yang kedua, buang segala kepedihan. Maka berikutnya dalam ayat 18, yang tidak tahu apa yang terjadi di situ hari-hari belakangan. Jadi buanglah segala ujaran kebencian. Jadi jangan sembarang ngomong, jangan sembarang ketik, jangan sembarang kirim, jangan sembarang teruskan kalau berita itu kita belum paham. Ya, berita-berita yang terakhir, apalagi kerusuhan karena demo mahasiswa ini dan itu, kita jadi bingung. Ukraina dan Rusia, satu orang ketika, waduh ampun, dia ngomong 1 jam lebih. Saya dengar deh. Kenapa? Karena yang nonton udah banyak sekali. Bahkan ini pendeta teman saya ngasih. Saya tonton deh. Waktu saya tonton, saya kaget. Dia pernah jadi istri daripada dubes di Moskow. Dubes Indonesia. Dan ibu ini cerita tentang apa yang sedang terjadi dengan Ukraina dan Rusia. Dan intinya dia berkata, kita mesti setuju dan kita mesti dukung. Saya kaget loh. Kenapa? Karena dunia akan seimbang. Dunia akan seimbang. Selama ini dunia sudah dibohongin. Dunia sudah dikadalin sama Amerika. Butuh keseimbangan, dan keseimbangan inilah sekarang mulai muncul. Tapi dalam firman Tuhan tentang Gog dan Magog, pendeta Ruben Adi Abraham dengan jelas berkata ini sedang menuju ke tapak akhir zaman. Tapi dengar sono, dengar sini jadi bingung. Tapi udahlah, yang penting dengar firman Tuhan. Yang setuju bilang amin. Dan kita berdoa bersama-sama dengan anak-anak Tuhan yang ada di Ukraina. Setiap malam saya berdoa bersama-sama di jam 9. Juga dengan teman-teman para misionaris yang ada di sana. Di jam 9 kita malam boleh gabung juga. Untuk apa? Untuk perundingan. Untuk apa? Untuk perdamaian. Kenapa? Karena kerusakannya begitu banyak. Dan ini kalau tidak dihentikan, bisa nuklir akan diturunkan. Dan radiasi nuklir bisa kemana-mana. Kita tidak ada urusannya, mungkin gak ada orang yang kita kenal di sana. Tapi ada teman-teman misi di sana. Jadi doa kita adalah biar perundingannya bisa lancar, biar tercapai perdamaian. Tentang nanti siapa yang benar beritanya kita nggak tahu, serahkan sama Tuhan. Yang setuju bilang amin. Tapi itu jangan diterusin. Jadi selama yang belum valid, belum kita jelas apa artinya, jangan diterusin. Mari sekarang hal yang ketiga. Kita sedang belajar untuk sama-sama menghadirkan Yesus. Ada 5. Yang pertama saat kita menceritakannya. Yang kedua, saat dimana kita memiliki hati yang lembut ketika menghampirinya. Sekarang yang ketiga. Pada ayat yang ke-19 sampai 24, saat kita tulus mengakui Tuhan. Nah, ini penting sekali. Jadi pengakuan kita terhadap Yesus ini sangat penting. Jadi ukuran yang Yesus mau dengar. Pada ayat 19, dia adalah sebagai Mesias. Terjemahan lain, dia Nabi. Nabi adalah pemimpin umat yang dipanggil Allah untuk memperingatkan mereka agar tidak menyimpang dari perintah Allah. Jadi Yesus itu Mesias. Bacaan kita, dia Nabi, dia utusan Allah. Terjemahan aslinya memakai kata Mesaya, Mesias. Jadi seperti apakah Yesus bagimu dan bagiku? Dia utusan Allah. Dia tidak setara dengan malaikat. Dia nggak setara dengan nabi atau rasul yang pernah ada di bumi ini. Karena nabi dan rasul dilahirkan dari rahim seorang perempuan dengan benih laki-laki. Tapi Yesus lahir dari rahim perempuan, tapi benihnya dari Roh Kudus. Yang setuju bilang amin. Dari surga, ini berbeda. Dia utusan Allah, dia tidak berbuat dosa. Dia berasal dari dosa, maka dari itu petunjuknya benar. Bahkan bukannya tunjuk, dia tuntun kita sampai ke surga. Kita percaya dia. Masih dalam hal yang sama, kita mesti mengakui dengan tulus. Kalau tadi Mesias, pada ayat 19 dikatakan dia berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan seluruh bangsa. Dia sebagai anak Allah. Jadi perkataannya bisa dipercaya. Dia anak Allah. Dia menjadi fasilitas buat kita untuk bertemu dengan Allah. Aduh, kepengen seperti pendeta Yakob Nahawai. Kepengen seperti pendeta-pendeta lain yang pernah salaman sama Jokowi. Bahkan duduk satu meja besar, bahkan ngobrol sama Jokowi. Pengen kayak begitu. Oh, diabadikan, fotonya ditempel di mana-mana. Aduh, jauh deh Pak, Bapak mah pendeta kampungan.
pendeta pinggiran, jauh lah Pak. Tapi saya mau kasih tahu, jika satu saat saya ketemu sama anaknya, Gibran misalnya, ternyata terjadi chemistry ngomongan, dan kemudian kami bisa bersahabat baik, saya mau katakan kepada saudara, saya bisa masuk ke rumah Bapak Presiden. Setuju bilang amin. Bahkan saya bisa duduk berdampingan dengan beliau. Sebagai apa? Sahabat anaknya. Yesus Kristus memberikan fasilitas ini buat kita. Siapa kita? Bukan lahir dari keturunan raja-raja, bangsawan pun tidak. Cuma satu aja, Yesus sudah kuterima jadi juru selamatku, sahabatku. Dan aku sangat menghormati dia. Maka saya mau kasih tahu kepada saudara, ini sudah menjadi cukup menghantarkan kita dalam setiap doa kita. Bisa bertemu dengan Bapa. Amin saudara. Bertemu dengan Bapa. Apa sih istimewanya bertemu dengan Bapa? Dia pencipta dan tidak ada menjadi ada. Jadi kalau kita bisa berdoa dan kita merasakan sedang ada di hadapan Bapa, pastikan bagi Allah, bagi Bapa tidak ada perkara yang mustahil. Saya punya teman, tiba-tiba telepon, dia berkata, Mama, HB-nya drop Pak Hendy. Oh, saya bilang, berapa? 6,7. Ketika mendengar 6,7 jadi serem. Kenapa? Karena Siana pernah 7,8. Jadi waktu ke lab, petugas lab berkata, Pak, istri Bapak kecil sekali HB-nya. Saya bilang berapa? 7,8. Saya juga kaget. Saya telepon ke dokter Fajar bilang, nggak ada opsi lain. Harus transfusi. Istri saya berkata nggak mau transfusi, lebih baik mati. Aduh, saya bilang dokter, Siana nggak mau gimana? Bed rest total 10 hari. Saya bilang nih, kata dokter Fajar kamu harus bed rest 10 hari. Ya udah nggak apa-apa, tapi nggak mau transfusi. Nah teman saya punya mama 6,7, lebih buruk. Dan akhirnya turun terus dan dilarikan ke rumah sakit, transfusi 3 kantong. Pak Hendy bantu doa ya Pak, setiap kantong itu lama sekali Pak, bisa makan 1 jam lebih. Ini udah 2 kantong, tinggal sekantong lagi Pak, bantu doa. Doa saya. Tuntas 3 kantong, yang terjadi apa? HB drop ketiga. Waduh, ketika ketiga ini, saya juga jadi bingung. Kok ditambah darah bukan naik? Pak Hendy ini gimana? Saya bilang nggak tahu. Kita lanjut doa. Tapi saya telepon ke teman saya dokter yang lebih berpengalaman. Saya bilang, dokter saya mau tanya kalau HB3. Dia bilang yang pertama Pak, kalau HB3 nggak ada harapan. Itu pasti ada masalah dengan ginjal. Jangan-jangan dia kena cancer. Aduh, jangan-jangan produksi darahnya udah nggak ada lagi di sum-sum tulang Pak. No hope, no hope. Walaupun Bapak Pendeta, no hope. Tapi saya nggak berani sampaikan ke dia. Ini membuat down kalau saya sampaikan. Tapi anaknya bertanya lagi kepada saya, Pak Hendy gimana Pak? Apakah udah hasilnya Pak? Tanya ke dokter. Saya bilang, kita berdoa, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya bilang, andai kata kalau saya boleh usul, kamu masih bisa terima. Tapi kalau tidak pun gak apa-apa, silakan Pak Hendy. Saya bilang, kamu ambil minyak urapan dan urapi di bagian belakangnya Mama. Kenapa belakangnya Mama? Karena dokter itu bicara mengenai bagian belakang, bagian ginjal. Bagian sum-sum tulang sampai di pangkal leher. Jadi saya berkata taruh beberapa titik minyak urapan di situ. Saya tidak bisa besok, nggak bisa kunjungi. Tapi pada waktu kamu melakukannya, saya akan bantu arahkan, saya akan ikut doa. Tapi sekali lagi asal kamu percaya. Jawabannya dia singkat, saya percaya Pak Hendy. Tidak ada cara lain. Dan yang terjadi adalah ketika malam kantong keempat masuk. Naik ke angka 4 HB-nya. Tapi trombosit turun ke 11.000. Waduh, 1 naik, 1 drop. Saya tanya ke anak saya bilang, Kesia, apakah kamu mengerti kalau trombosit sampai drop sedemikian rupa apa yang terjadi? Dia bilang, darah nggak bisa beku, Pak. Kalau darah nggak bisa beku, dia akan terus pendarahan. Dan akhirnya terkuras habis. Waduh, semakin bingung. Nah dia kembali telepon lagi, Pak gimana Pak, Mama udah nggak sadar Pak. Saya cuma berkata sama dia, doa. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Di luar perencanaan, malam itu dia turun ke bawah. Ada sebuah katakanlah Indomaret, dia beli baby oil. Setengahnya kayak nekat begitu. Dia buka seleting belakang mamanya. Dan dia urapi dari pangkal leher terus.
sampai ke panggul sini dengan satu perkataan, oleh bilur-bilur Yesus engkau disembuhkan, sakit penyakit kegagalan pada bagian organ mama apapun aku perintahkan pergi dalam nama Yesus. Saudara tahu, 2 hari lalu saya mengunjungi keluarga ini karena saya dengar mamanya sudah boleh pulang. Dia berkata malam itu pas saking udah kecapean saya tertidur dan saya bermimpi jubah putih hadir di tempat ini. Dan derap seperti sepatu tentara berderap-derap keluar dari ruangan ini. Jadi pengertian saya Roca diusir ketika ada Yesus. Yang setuju bilang amin. Lah kesempatan yang sama itu nggak direncanakan mamanya yang sedang hampir-hampir kolap. Tiba-tiba seperti bermimpi yang sama. Tapi dia buka mata, itu orang pakai jubah putih berdiri nggak jauh di tempat itu. Jadi ini ada konfirmasi. Cuma kita nggak pengen selesai cerita ini cuma berkata ada jubah putih datang. Tapi cerita ini berkata bahwa Pak tahu nggak besok paginya ketika mama diambil sampel darah dan dicek, betapa kagetnya kita. HB naik ke 11. Trombosit 220.000. Dan mama boleh pulang. Aduh. Saya ngedengar seperti ini murni, ini mujizat. Dia udah pakai obat, dipercaya dokter yang bagus. Dia udah pakai transfusi, belum menolong. Tapi ketika berseru nama Yesus, percaya di dalam Bapa tersedia mujizat. Maka yang percaya tidak dikecewakan. Yang setuju bilang amin. Aduh, saya datang ke rumahnya udah seger si mama. Saya bilang tante tetap jaga diri. Tetap pelihara. Iya Pak Hendy, saya janji saya mau tetap jaga. Supaya nggak drop lagi. Mari saudara kita sama-sama akan teruskan firman Tuhan pada hari ini di dalam ayat yang ke-21 di bagian 20 dulu. Menyerahkan dia untuk dihukum mati. Jadi kita mengakui Yesus sebagai anak domba Allah. Jumat Agung udah kita lewati. Ya, dan dalam Jumat Agung itu klimaksnya di atas kayu salib ketika orang nyodok-nyodokin. Di situ disebut dalam bahasa aslinya kurang lebih artinya spong of the stick. Jadi sodokan itu, tongkat itu atasnya adalah spong. Kita ditulis di Alkitab kita bunga karang. Tapi sebelum saya mempersiapkan khotbah Jumat Agung, saya kaget ada sebuah penyataan dalam sebuah katakanlah tulisan begitu. Mudah-mudahan kalau nanti situasi Pak udah normal, GBI Jatinegara Timur bisa kita pergi ke Israel sama-sama. Yang setuju bilang amin. Online ya Pak? Ya onsite atuh. Masa online? Ya onsite atuh. Nah kalau kesana biasa salah satu tempat yang dikunjungi adalah Kaisarea. Dan kalau sampai di Kaisarea dari bacaan itu nanti coba sama-sama kita sampai di sana hubungin ke tempat yang dimaksud itu, yaitu toilet umum kepunyaannya orang Romawi. Jadi kalau kita sampai ke situ tulisan itu berkata toilet umum itu dipersiapkan untuk para pejabat, para tentara, dan toiletnya bukan tempat yang tertutup, itu tempat terbuka tapi ada balok bawahnya got. Sesuai minta maaf ukuran pantat maka dia nongkrong di situ. Aja begitu. Dan dia berkata, "Sudah." Maka para budak mengambil spong of the stick. Bunga karang atau busa itu menyerap air. Minta maaf. Bosnya langsung. Dan dia langsung. Jadi busa itu adalah tempat kotoran, tempat tinja. Dan busa itu dipakai untuk mengambil anggur yang konon ada campuran dengan mur, sodokkan ke mulut Yesus. Ini satu penghinaan yang tanpa batas. Yesus tidak pernah berdusta. Bahkan dengan ucapannya orang-orang sakit disembuhkan, setan bisa lari terbiri-biri, tapi dari mulut ini dihinanya dengan yang sangat kotor. Itu sebab di puncak penderitaan inilah dia berkata sudah selesai. Jika kita merayakan Paskah tidak bisa meninggalkan momen-momen Jumat Agung. Dia anak domba Allah
yang diserahkan, disembelih untuk dosa kita. Ibrani pasal 9 ayat 22, hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Kita bersyukur darah Yesus suci. Yang setuju bilang amin. Dan telah basuh dosa kita. Sebutan apalagi dalam ayat yang ke-21, dia sebagai juru selamat. Dia datang untuk membebaskan bangsa Israel. Juru selamat artinya ahli yang pasti membuat kita selamat. Jadi nggak usah ragu lagi sekarang. Ya, kepada Yesus Kristus, juru selamat kita. Udah pasti kita diselamatkan, amin. Udah pasti, ya. Aduh, tante saya mesen sama Siana. Nih, cariin jodoh dong buat anak tante yang paling tua. Iya. Jangan Kristen. Katolik boleh. Aduh, sampai kaget juga. Tante Kristen sama Katolik kan sama. Beda. Kalau Kristen kayak lu, fanatik. Jadi carilah Kristen yang gak fanatik, maka Katolik. Masih boleh pelihara meja abu, masih suka ke kuburan, sembahyang dan sebagainya. Tapi apakah Kristen memang seperti itu? Saya berkata tidak. Allah kita adalah yang cemburu. Yang setuju bilang amin. Kau sudah menjadikan Yesus sebagai juru selamat satu-satunya cukup. Tidak dikawinkan dengan tradisi, kepercayaan yang di luar Tuhan. Hal yang terakhir di bagian ini kita menyebut, kita mengaku seperti apakah Yesus. Dalam ayat 22-24, malaikat-malaikat yang mengatakan ia hidup. Memang benar kata perempuan itu. Jadi pastikan Yesus adalah Tuhan kita yang hidup. Ya, enak kalau Yesus hidup, dia punya telinga mendengar, dia punya mata melihat, dia punya mulut berbicara. Dia tidak seperti patung yang dipahat. Ya, satu hari saya dikasih khotbah tentang membangun mezbah. Waduh, apa yang mesti saya khotbahkan? Saya temukan catatan begitu baik. Zaman dulu mezbah disusun dari batu yang asli, nggak boleh diukir, nggak boleh dipahat atau diubah bentuknya. Dia harus original. Jadi hidup Kristen kita seharusnya demikian. Hati kita mesti murni ketika kita ada di mezbah Tuhan. Yang setuju bilang amin. Waduh Pak, Park View enak tempatnya. Tapi di sepanjang kebaktian tidur terus. Kenapa AC-nya dingin? Ampun dah. AC-nya dingin. Aduh, keliru saudara ya. Kita mesti menghampiri Tuhan di tempat ini dengan hati yang bersih. Kalau tadi saya nyinggung-nyinggung, aduh boleh nih nyoba lagi. Berarti dompet siap juga nih. Amin. Amin. Jangan ditimpakan para gembala kita aja dong. Ya walaupun berkatnya juga buat beliau ya. Tapi biarlah kita juga diberkati. Jadi kecapek dah. Kapan-kapan kita pakai lagi. Undang saya walaupun nggak khotbah. Yang setuju bilang amin. Kenapa? Untuk juga ikut bersuka cita. Ya ternyata GBI Jatinegara Timur tidak seterusnya online, tetapi juga bisa onsite. Mari penutup khotbah ini. Dalam hal yang keempat dulu pada ayat 25 dan 27, yaitu kita sedang belajar apa sih yang bisa membuat Yesus hadir. Yang keempat, saat kita menerima tegurannya. Jadi kalau firman Tuhan menegur, jangan kemudian kita tersinggung. Hai kamu orang bodoh. Ya, jadi pastikan. Ya, karena kita tidak melakukan perkataan Tuhan, maka Tuhan tegur kita. Ya, kalau di Alkitab disebut bodoh, bukan berarti nggak pendidikan. Matius 7 mengenai rumah yang di atas batu dan dibangun di atas pasir. Kata bodoh hanya dibedakan. Yang satu melakukan, satu gak melakukan. Jadi ketika kita hidup Kristen tidak melakukan perkataan Tuhan, kemudian dengar khotbah ditempeleng, ditegur keras, jangan marah. Ya, zaman sekarang ini orang berkata, alah emang gereja cuma itu doang. Aduh lebih mudah lagi pindahin channel YouTube. Anak saya mengalami kepahitan dengan satu gereja di Surabaya. Dulu kita masih online ibadah pakai gereja itu. Perpuluhan kita, persembahan kita ke situ. Anak saya ketemplak firman Tuhan lalu bilang begini ke saya, Papa minggu depan jangan gereja itu lagi. Saya bilang kenapa? Enggak deh pokoknya. Saya bilang kasih alasan baru Papa pindah. Alasannya begini Pak, ngomongnya terlalu kasar. Mestinya kan nggak boleh sebagai pendeta. Saya bilang ya maklumi lah, dia manusia biasa, nggak bisa. Kalau namanya pendeta, dia mesti kontrol ucapannya. Aduh saya kaget. Terserah Papa, kalau Papa masih ngotot dengan gereja itu, saya pindah channel. Aduh
Sampai kayak gitu. Akhirnya kita kompromi. Dan selama masa online kami putuskan kami beribadah di tempatnya Pak Ruben Ade. Berlima. Dan anak saya setahun lebih bergabung di online itu tetap bisa menerima, senang. Walaupun berkali-kali tegurannya sebenarnya nggak beda juga. Tapi cara menyampaikannya mungkin dia bisa acceptable. Jadi kalau kita ditegur, pastikan itu berarti Tuhan itu hadir. Dibilang bodoh karena kita nggak melakukannya. Kita mau belajar. Ayat 25, betapa lambannya hatimu karena kita nggak cepat bertobat. Padahal udah banyak jatuh bangun, ya. Tapi nggak ngeh juga. Ya, anak saya bertanya kepada mamanya, kenapa sih ma apesnya ke saya terus? Jadi anak saya ini salah satu ngerasa dia paling apes. Aduh, memang kalau ngedengar cerita dia jadi ngeri juga. Dia pernah tawarkan ke saya, Pak mau investasi enggak? Kalau Papa investasi bunganya 1 bulan itu 15%. Saya bilang enggak. Ini udah pasti ketipu. Papa belum dengar tuntas, belum tahu siapa backing daripada perusahaan ini udah ngomong kayak gitu. Bapak tuh namanya nuduh yang tanpa bukti. Saya kaget sudah digituin. Saya bilang, Daniel, saya pernah jadi anak, kamu belum pernah jadi orang tua. Jadi Papa punya pengalaman. Bunga di bank sekarang cuma 2,5% itu deposito. Kalau ada plus 0,5%, apalagi kalau sampai lebih dari itu, pemerintah udah nggak jamin. Kalau ini sampai 15% per bulan, kalikan 12 bulan, itu udah 100% lebih per tahun. Itu udah nggak mungkin. Anak saya marah. Papa nggak bisa diajak ngomong kalau gitu. Kalau gitu kita pisah sendiri-sendiri. Ya dalam hati, dari kemarin juga sendiri-sendiri. Tapi dia merasa dia punya uang, saudara. Dan singkat kata dia mainin uangnya di investasi itu. Ya saudara tahu, ternyata dia ketipu. Kalau duduk di ruang tamu dia diam aja bengong. Sesekali dia nangis. Saya mendekati dia tapi saya nggak membuka pembicaraan itu langsung. Tapi dia yang berkata, Papa benar. Tapi sekali lagi menyesal kemudian, nggak ada guna. Berapa yang diinvestasikan? Gaji setahun, saudara. Tiap hari, tiap bulan, sampai nunggu-nunggu setahun. Habis. Papa mau doain enggak? Tapi apa mungkin nggak kembali? Mungkin. Tapi belum tentu di tempat itu. Ya perusahaan itu ada di Singapura. Ternyata ilegal. Kita masih punya saudara di Singapura. Kalau mau minta tolong dia untuk cari tahu. Nggak usah Pak, nanti malu. Malu, mahal. Kalau mau minta tolong, saya bilang, enggak, biarinin aja. Saya bilang ya udah, yang penting jangan ulangi lagi. Yang setuju bilang amin. Saya dianggap orang yang sudah ketinggalan zaman, dianggap nggak bisa jalan bareng dengan orang semodern dia. Tapi lagi sekali, apa yang saya bagikan, karena saya orang tua dan dia anak, saya nggak kepengen dia celaka. Nggak berapa lama kena kecelakaan lalu lintas. Waduh. Dan pada waktu kena kecelakaan lalu lintas dia pulang, dia bilang, Papa, SIM saya ditilang. Mobil habis ditabrak, orangnya kabur. Kenapa mesti saya yang alami ini lagi? Saya bilang sama dia, kamu jangan kecil hati. Tentu segala sesuatu Allah izinkan terjadi dengan satu tujuan. Mengajar kita. Yang setuju bilang amin. Untuk apa? Untuk merendahkan diri, saudara. Jadi coba bayangkan kalau saudara orang tua diperlakukan kayak gitu sama dia, kaget saudara. Dia makan masih di rumah atas biaya saya, bensin juga di-reimburse ke saya, tolnya juga dengan galak, fatal. Ya ampun ngomongnya kayak begitu, tapi saya nggak marah. Tapi Tuhan perhitungkan, jadi didekat. Jadi saya bilang kamu mesti merendahkan diri sama Tuhan, sampai pemulihan terjadi. Setelah kita belajar dan kita tahu tidak ada ruginya belajar. Pada ayat 26 sampai 27, Yesus menjelaskan apa yang tertulis tentang dia dari kitab Musa sampai para nabi. Ya, kita tidak bisa mengenal dia. Kita tidak bisa berubah atas tegurannya karena kita tidak mau belajar. Tapi andai kata kita mau belajar dan terus belajar, saya nggak tahu gereja kita ada PA nggak Pak? Nggak ya? Ayo Pak bikin PA. Ya, jadi para pemimpin mengajar jemaat. Amin.
Pak, mesti ngundang Bapak, jangan. Ya Pak Cecep ada, ya orang-orang hebat itu ya. Tapi lebih baik dari gembala, ya sharingin hal-hal yang sederhana. Dari mana Pak? Saya nggak bisa, beli buku. Ya, baca buku, ya kita ikut dulu sekolah-sekolah singkat. Ya, kenapa? Karena pembinaan salah satunya adalah melalui PA. Ya, jadi mari kita mau belajar. Jemaat mesti cerdas. Yuk penutup khotbah ini dalam ayat 28 sampai 35. Ya, apa yang bisa menghadirkan Yesus pada bagian terakhir firman Tuhan saat kita bertekad lebih dalam mengenal Dia. Nah, itu sebabnya kita mesti rindu berlama-lama tinggal di hadiratnya. Kalau udah sampai ke gereja pastikan sampai selesai. Amin. Bapak tadi kabur ya, saya tadi habis khotbah. Tapi saya udah ngaku dosa. Jadi pas udah duduk, pertama ke wakil gembala dulu ke Pak Cecep. Pak Cecep, iya Bapak gimana ntar khotbah keburu nggak? Saya bilang saya mau ngelapor ke sono ntar. Supaya kesininya keburu, amin. Bahasa saya adalah dua-duanya keluarga saya. Anak-anak saya dibaptis di GBI Filemon. Opa dan oma di tempat ini udah seperti orang tua saya. Jadi dua-duanya seperti keluarga. Jadi saya akan khotbah sebaik-baiknya, nggak tergesa-gesa di Filemon, tapi juga saya akan hadir di tempat ini. Jangan sampai saya diomelin kayak dulu. Aduh, diomelin kayak dulu bukan sakit hati tapi malu. Tapi memang patut orang kayak saya diomelin. Kenapa? Karena kalau nggak kayak gitu nggak bertobat. Tapi habis diomelin aku dikasih coklat. Itu cara Tuhan. Dan aku nggak sakit hati. Kenapa? Karena saudara sayang sama saya. Kalau Pak William masih hidup, saya mau bilang sama dia, kamsia. Pak Hendi kokot pas sama nyinggung-nyinggung yang udah nggak ada. Dia orang sangat berjasa. Orang lain nggak mau tegur saya seperti itu. Jadi kemudian saya bertanya kepada Bapak Gembala, apakah saya habis khotbah ada acara lain? Enggak. Bapak silakan langsung ke Park Hotel. Jadi rupanya dia udah bandingin dua flyer kita itu. Ya ampun, cek ini orang gimana bisa ke sana? Bapak Gembala berkata, Pak Hendi nggak ada. Saya melihat pemimpin pujian menghabiskan waktu 36 menit. Jadi saya punya waktu kurang lebih sekitar 40 menit. Dan saya ukur, saya bisa khotbah tidak tergesa-gesa. Dan sampai turun pun mimbar, saya lihat di situ jamnya masih jam aman. Kenapa? Karena saya lihat di Google Map ke sini cuma 10 menit. Cerdas kan? Jadi pada waktu saya turun, Bapak Gembala berkata, Pak Hendi, nggak apa-apa. Selamat tugas, silakan Pak. Aku angkat kedua tangannya, taruh di kepalaku. Kamsiah, amin. Maksudnya apa? Maksudnya jangan sampai aku keluar, aku menyakiti hati. Jadi aku keluar, bahkan teman-teman pun legowo, Pak Hendi silakan Pak, ayo nggak apa-apa Pak. Karena tinggal ada banyak menu acara, tarian dan sebagainya. Saya bilang terima kasih. Lihat dasiku warna merah, tadi dasiku biru, amin. Maksudnya apa? Masih sempat ganti dasi. Supaya kalau di videoin ada perbedaan sedikit. Nah, buat apa semua ini ku sampaikan? Maksudnya adalah kalau kita sudah dalam ibadah, sedapat mungkin kalau saudara nggak ngalamin kayak saya, masuk dari awal, selesainya sampai terima doa, berkat. Jadi jangan tergesa-gesa, suka berlama-lama. Pada ayat 30 ia mengambil roti, mengucap berkat. Waduh, ini luar biasa. Kita rindu makan perjamuannya. Wah Pak, minggu ini saya ikut 4 kali perjamuan. Bagus. Tapi apakah engkau menyadari ketika engkau ikut perjamuan, engkau juga mengucapkan perkataan seperti ini? Biarlah ku jadi roti yang terpecah bagimu, biarlah ku jadi anggur yang tercurah bagimu, biarlah ku jadi saksi memberitakan Injilmu, melayani, mengasihi lebih sungguh. Waduh, ini makna perjamuan. Jadi bukan roti yang dipecah, itu tubuh Yesus aku percaya, itu darah Yesus aku percaya. Tapi sebenarnya itu kalau dia kita aplikasi, itu pertanyaan buat kita. Kita rela gak memecah hidup kita?
memecah seperti roti dan tercurah seperti air anggur. Supaya apa? Supaya orang lain menikmatinya. Jadi perjamuan kudus kalau begitu mengubah kita dari owner menjadi pengelola. Kita hanya utusannya Kristus. Yang setuju bilang amin. Kita mau melayani dia. Kita berada di bagian akhir, ketika itu terbukalah mata mereka. Jadi kita rindu setiap ibadah ada pencerahan. Aduh, ada banyak yang baru saya tahu dalam ibadah ini, Pak. Lebih dari itu. Kita juga menemukan tip-tip bagaimana kita mau berubah. Pak, firmannya keras, tapi senang Pak ngedengernya. Firmannya keras, tapi nggak sakit hati. Itu pencerahan. Ayat 33 sampai 35, rindu membangun kasih yang mula-mula. Itu sebabnya mereka bangun dan mereka terus kembali ke Yerusalem. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Dan kemudian selanjutnya mereka memberitakan Yesus udah bangkit. Ibadah ini mungkin beberapa menit lagi akan berakhir. Dan waktu kita banyak dengan keluarga atau dengan aktivitas sehari-harian. Tapi jadilah saksi yang setuju bilang amin. Ya, pendeta ibadah master satu waktu dia berkata, waktu kita berkumpul, kita bersekutu. Tapi waktu bubar, kita memberitakan Kristus. Ya, jadi kesempatan memberitakan Kristus itu waktunya banyak sekali. Sayang kalau kita tidak menceritakan dia nggak hadir. Tapi kalau kita menceritakan dia berulang-ulang ke banyak orang, dia selalu hadir. Yang setuju bilang amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Itu lagu yang terakhir, saya pinjam refnya aja tadi, bagus sekali. Lagu yang terakhir, saya tidak pakai lagu saya yang saya request, tapi lagu yang terakhir tadi. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Berbahagialah mereka yang percaya walaupun tidak melihat. Percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Dan percaya ketika namanya disebut dia hadir. Dan ketika kita datang dengan lembut, dia akan ada di dekat dengan kita. Jangan Paskah ini lewat begitu saja. Tapi sungguh Paskah hari ini bisa merubah hidup kita. Dari yang jauh bisa kembali dekat sama Tuhan. Dari yang terikat ke duniawian, kita mau lepas. Kita hanya mau terikat kepada Kristus. Apapun dunia katakan tentang kita, tidak apa-apa, yang penting kita berkenan di hadapan Tuhan. Kristus sumber kuat kita. Di luar dia kita nggak bisa buat apa-apa. Bapak Ibu yang datang dalam ibadah ini, apakah engkau datang dengan kelemahan? Apakah ada yang sedang sakit? Sedang bimbang dengan perencanaan hidup hari esokmu? Atau mungkin juga ada masalah dengan pekerjaan atau keluarga. Kalau saudara mau didoakan, asal saudara punya kerelaan, saudara percaya Yesus sanggup menolongmu, engkau bisa melambaikan tangan yang kanan. Saya mau berdoa buat saudara. Baik yang di rumah, yang mengikuti acara lewat Zoom, engkau bisa mengangkat tangan. Saya akan berdoa buat setiap saudara. Tuhan hadir. Seperti tadi ketika saya bersaksi, saya tidak mendampingi teman saya, dia melakukan sendiri pengurapan itu. Tuhan hadir. Dan Tuhan menjamah.
Bapa dalam sorga, Engkau melihat tangan kami yang diangkat pada saat siang ini. Kami bukan ikut-ikutan, tapi kami percaya Engkau ada di tengah kami. Kami mengangkat tangan tanda kami percaya Engkau sanggup untuk menjamah setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kami yang sakit hari ini Tuhan sembuhkan. Tuhan berikan organ yang sehat. Tuhan kasih organ yang baru. Dalam nama Yesus. Yang sudah mengalami kesulitan dalam pekerjaan usaha, Tuhan bukankah langit dan bumi kepunyaanmu. Di dalam nama Yesus, berkati setiap upaya pekerjaan anak-anakmu. Dalam nama Yesus, buat kehidupan kami tetap jujur dalam setiap pekerjaan kami, rajin di dalam nama Yesus. Maka kami percaya orang yang rajin gak kekurangan hidupnya. Bahkan orang yang jujur kemahnya akan mekar. Dalam nama Yesus, kami berdoa untuk setiap yang sedang mengalami persoalan rumah tangga. Tuhan mari, biarlah kasih-Mu menjadi pemulihan buat keluarga kami. Kami mau mengalah, bukan untuk kalah, tapi kami mengalah karena kami ingin jadi umat pemenang. Dalam nama Yesus, berkati setiap kami. Berkati anak-anak-Mu yang masih single. Tuhan berikan pasangan hidup yang pas, seiman dan seimbang. Tuhan berkati setiap kami yang telah sendirian hidup, tidak ada pasangan hidup. Engkau menjadi sahabat sejati kami, menjadi suami bagi para janda. Dalam nama Yesus, terima kasih Bapa di sorga. Kami terima janji-Mu. Janji-Mu ajaib. Turunkan setiap tangan kita. Terima kasih Bapa di sorga, berkati gereja-Mu, berkati hamba-hamba-Mu, berkati tempat ini yang sudah tersedia kami boleh ibadah. Terima kasih Bapa di sorga. Kami dukung pengembalaan Koko Yuyung. Tuhan berkati staf gembala. Kami bawa cita-cita kami supaya kebaktian onsite bisa terus berlangsung di kemudian hari. Dan setiap kami sudah melayani, kami percaya Tuhan hargai jeripaya kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Umat Tuhan berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Ya, selamat siang Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, siang ini kita boleh merayakan Paskah secara tatap muka. Ya, puji Tuhan untuk firman Tuhan siang ini dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Hendy Kasidi. Saya atas nama Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih buat Pak Hendy yang pada siang hari ini boleh memberkati kita menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita doakan terus ya. Ibadah tadi Pak Hendy bilang kita bisa tatap muka ya. Puji Tuhan, ini udah keempat kali Pak kita kebaktian ya. Di sini 3 kali, ini ketiga kali. Ya, jadi untuk kita rencana, tapi yang nggak terus di sini gitu Saudara. Berikutnya di balik ke gereja. Jadi untuk rencana kita ibadah di gereja nanti doakan terus mulai minggu depan kita sudah mulai ibadah di gereja ya. Jadi nanti setiap minggu kita akan buat daftar yang hadir sekitar 20 orang saja. Ya, jadi nanti gantian. Jadi yang minggu ini hadir, nanti yang minggu depannya siapa gantian gilir ya. Jadi nanti mulai minggu depan. Kemudian jadwal pelayanan untuk minggu depan. Untuk WL-nya adalah Ibu Meli, pemain musik Saudara Samuel, pengkhotbahnya saya. Kemudian tanggal 1 Mei, ini hari Minggu bertepatan dengan menjelang takbiran ini ya. Jadi WL Saudara Ian, pemain musik Saudara Samuel, pengkhotbahnya Ibu Evangelis Mary Tesman. Lalu buat Bapak Ibu Saudara yang hadir, nanti setelah ibadah akan dibagikan konsumsi ya, tapi karena ini berhubung ini sedang bulan puasa dan sesuai peraturan hotel, Bapak Ibu tidak boleh makan, jadi dibawa pulang saja ya. Nanti makannya di rumah ya, jadi nggak boleh makan baik di ruangan, di gedung, di lobi hotel ataupun di tempat parkir ya. Jadi jangan ya, jadi dibawa pulang, nanti di rumah baru dimakan. Terus buat Bapak Ibu Saudara yang hadir yang ingin mengembalikan perpuluhan atau memberikan persembahan bisa melalui amplop ya, tadi di depan disediakan amplop, atau bisa melalui transfer rekening ya. Buat Bapak Ibu Saudara yang melalui Zoom bisa melalui rekening ya, ada
Kita menggunakan rekening Bank BCA, nomor rekeningnya 57404799999 atas namanya GBI Jatinegara Timur. Ya, selamat siang, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, nggak ada lagi pengumuman yang lain, kita akan akhiri ibadah Paskah kita pada siang ini. Mari yang hadir di tempat ini, saya undang kita bangkit berdiri, kita akan menutupnya dengan doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada dalam surga, terima kasih Tuhan buat